Pangeran Antasari lahir di Kayu Tangi tahun 1809. Pangeran Antasari dinobatkan sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kesultanan Banjar. Pangeran Antasari tidak hanya dianggap sebagai pemimpin suku Banjar, ia juga merupakan pemimpin suku Ngaju, Maanyan, Siang, Sihong, Kutai, Pasir, Murung, Bakumpai, dan beberapa suku lainnya yang berdiam di kawasan dan pedalaman atau sepanjang Sungai Barito, baik yang beragama Islam maupun Kaharingan. Sebagai seorang pangeran, Antasari merasa prihatin menyaksikan Kesultanan Banjar yang ricuh dan pengaruh Belanda semakin besar. Gerakan-gerakan rakyat timbul di pedalaman Banjar. Pangeran Antasari diutus menyelidiki gerakan-gerakan rakyat yang sedang bergolak. Tugas tersebut membuka kesempatan untuk berhubungan dengan para pemimpin gerakan rakyat yang siap memberontak, bahkan berhasil dipercaya rakyat dan dipilih sebagai pimpinan pemberontakan. Antasari berhasil mempersatukan dan memimpin gerakan rakyat menjadi satu front penentang Sultan Tamjidillah dan Belanda. Pengaruhnya semakin meluas, termasuk di kalangan alim ulama Banjar yang sebagian besar bersedia ikut menempuh jalan kekerasan dan berhasil mengumpulkan 6.000 orang menjadi laskar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batubara milik Belanda di Pengaron tanggal 25 April 1859. Selanjutnya, peperangan demi peperangan dikomandoi Pangeran Antasari di seluruh wilayah kerajaan Banjar. Dengan dibantu para panglima dan pengikut setianya, Pangeran Antasari menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, Tabalong, sepanjang Sungai Barito, sampai ke Puruk Cahu. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda. Pasukan Belanda yang ditopang oleh bala bantuan dari Batavia dan persenjataan modern akhirnya berhasil mendesak pasukan Pangeran Antasari. Pangeran Antasari akhirnya memindahkan pusat benteng pertahanannya di Muara Teweh. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, tapi dia tetap pada pendiriannya. Dalam peperangan, Belanda pernah menawarkan hadiah kepada siapapun yang mampu menangkap dan membunuh Pangeran Antasari dengan imbalan 10.000 gulden. Namun sampai perang selesai, tidak ada seorang pun yang mau menerima tawaran ini. Setelah berjuang di tengah-tengah rakyat, Pangeran Antasari kemudian wafat di tengah pasukannya tanpa pernah menyerah, tertangkap, apalagi tertipu oleh bujuk rayu Belanda pada tanggal 11 Oktober 1862 di tanah kampung Bayan Bengok, Sampirang dalam usia lebih kurang 53 tahun. Menjelang wafatnya, dia terkena sakit paru-paru dan cacar setelah terjadinya pertempuran di bawah kaki Bukit Begantung, Lundakan. Perjuangannya dilanjutkan oleh putranya yang bernama Muhammad Seman. Pangeran Antasari telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama Antasari diabadikan dalam Korem 101 Antasari dan julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Kemudian, untuk lebih mengenalkan Pangeran Antasari kepada masyarakat nasional, pemerintah melalui Bank Indonesia telah mencetak dan mengabadikan nama dan gambar Pangeran Antasari dalam uang kertas nominal Rp2.000.